Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumagansar Saputra. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu sebagai bukti bahwa saya telah mengajar di SMA Negeri 1 Kayan Hilir. Dan ini adalah video saya mengajar atau pertemuan yang kedua yang telah saya lakukan. Tetapi dalam masa pandemi seperti ini, saya tidak bisa melakukan um, pelajaran secara tatap muka langsung. Jadi, sementara saya menggunakan metode pembelajaran jarak jauh melalui via WhatsApp group. Karena dari murid-murid yang ada di ruangan saya atau murid-murid yang ada di kelas saya, itu masih terkendala masalah jaringan. Jadi saya tidak bisa menggunakan via pembelajaran jarak jauh tatap muka seperti Zoom atau lain sebagainya. Untuk metode pembelajaran jarak jauh via WhatsApp group ini, pertama-tama saya melakukan atau saya mengecek kehadiran siswa. Setelah itu saya berikan pendahuluan. Setelah memberikan pendahuluan, saya memberikan materi dan menjelaskan tentang materi bahan ajar saya. Setelah itu saya memberikan link video untuk mereka tonton dan saya membuka sesi tanya jawab. Setelah itu saya memberikan tugas, lalu saya memberikan kesimpulan dan penutup. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video atau slide yang berikut ini. Baik, ini adalah pembuka saya ketika mau ngajar. Sebelumnya saya menyuruh mereka untuk mengisi absen yang sudah saya sediakan. Setelah saya memberikan absen dan mereka mengisi absen, saya menyuruh mereka untuk menyimak video dari link yang sudah saya sediakan. Langsung saja, kalian silakan buka modul kalian di halaman 7 bagian C, pemakai akuntansi. Nah, tujuan akuntansi itu yaitu untuk memberikan informasi data ekonomi suatu perusahaan melalui laporan keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Pihak-pihak yang memerlukan informasi meliputi yaitu ada pihak internal dan eksternal. Untuk internal ini penjelasannya tidak terlalu panjang, namun pemakai eksternal itu meliputi beberapa bagian. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pihak internal terlebih dahulu. Pihak internal yaitu pihak yang menyelenggarakan usaha seperti rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Dalam hal ini pimpinan perusahaan atau manajer yang bertanggung jawab dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, selanjutnya ada pemakai eksternal. Pemakai eksternal yaitu pemakai dari luar atau ekstern perusahaan diantaranya kreditur, investasi, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, adapun kepentingan dari masing-masing pemakai, di situ bisa kalian lihat ada penjelasannya dari kreditor, investor, pemasok, pelanggan, ekonom praktisi dan analis maupun pemerintah. Untuk penjelasannya bisa kalian baca masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu kalau misalkan ada yang masih belum mengerti, kalian bisa tanyakan kepada saya. Selanjutnya ada kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang berkualitas tentu harus memenuhi syarat-syarat ya dari seperti relevan, dapat diuji, dapat dipahami, netral, tepat waktu, daya banding, lengkap, dan penyajian yang jujur. Dari beberapa itu, kalian juga bisa membaca pengertiannya. Di sini kakak nggak bisa memberikan materi lama-lama. Kalian silahkan pahami terlebih dahulu modul yang ada di tempat kalian masing-masing. Setelah itu jika ada yang belum paham, tanyakan pada kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya tadi dari Cornelius. Pertanyaannya yaitu sebutkan informasi dalam laporan keuangan. Saya akan menjelaskan dulu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yaitu ada neraca, ada laporan laba rugi komprehensif,
ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Mana dengan jawabannya? Apakah sudah bisa diterima atau ada yang mau menyanggah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Setelah saya menutup sesi tanya jawab, saya langsung memberikan soal dan tugas kepada mereka, dan setelah itu saya memberikan penutup untuk mengakhiri pertemuan pada saat itu. Ini adalah video siswa ketika mengumpulkan tugas ke saya. Baik, itu tadi adalah pembelajaran jarak jauh via WhatsApp group yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.